Ada cerita menarik tentang jodoh, yaitu tentang kisah Abu Darda dan Salman Al-Farisi. Ada beberapa versi, tetapi saya menggunakan versi yang salah satunya yang ini, yaitu suatu ketika Salman Al-Farisi itu tertarik pada seorang muslimah, karena Salman Al-Farisi itu bukan asli orang Arab, dia itu dari Persia, maka mungkin ada sedikit keengganan sehingga memerlukan bantuan dari sahabatnya yaitu Abu Darda untuk menyampaikan maksud dan keinginannya pada perempuan tersebut. Abu Darda sebagai sahabat dengan senang hati membantu sahabatnya untuk menyampaikan maksudnya pada perempuan yang dimaksud. Maka Abu Darda datanglah ke perempuan tersebut, ke orang tuanya, ke rumahnya dan menyampaikan pesan dari Salman Al-Farisi. Tetapi yang membuat Abu Darda kaget adalah ternyata perempuan tersebut tidak menerima lamaran dari Salman Al-Farisi, tetapi malah memilih Abu Darda. Sehingga Abu Darda kaget, tetapi Abu Darda pun sebetulnya memiliki ketertarikan, ada hati pada perempuan itu. Singkat cerita, akhirnya mereka menikah. Kemudian ketika mereka menikah, Abu Darda merasa bersalah pada sahabatnya yang menitipkan pesan. Oleh karena itu, berhari-hari Abu Darda tidak menemui Salman Al-Farisi. Tapi sampai suatu ketika, akhirnya Salman Al-Farisi dan Abu Darda bertemu dalam sebuah momen yang tidak disengaja. Akhirnya Salman Al-Farisi dengan excited bertanya, "Wahai sahabatku, kemana saja engkau? Bagaimana misi yang aku titipkan kepadamu?" Apa jawaban perempuan itu? Abu Darda dengan kikuk dan sungkan dan enggan menyampaikan peristiwanya dan menyampaikan berita ini. Tetapi akhirnya dia sampaikan, "Wahai sahabatku Salman, mohon maaf sekali. Aku mungkin telah berkhianat kepadamu. Karena ketika aku sampaikan pesanmu, ternyata perempuan itu tidak menerima lamaranmu, malah dia memilih aku. Dan akhirnya kami menikah. Mohon maaf sekali." Tentu saja Abu Darda merasa bersalah dan pasti menganggap bahwa Salman Al-Farisi akan murka. Tapi di luar dugaan, Salman Al-Farisi memiliki respon yang sangat positif. "Alhamdulillah, aku sangat senang sekali dan aku mohon maaf." Abu Darda sangat kaget. "Mohon maaf kenapa?" Kata Salman Al-Farisi, "Aku mohon maaf sekali sudah beraninya aku melamar pada perempuan yang itu oleh Allah jutaan tahun yang lalu sudah dicatat di Lauhul Mahfuz sebagai jodohmu. Karena jodohmu itu sudah dicatat di sana dan aku tidak tahu, aku berani-beraninya." Dan saat itu Abu Darda merasa lega dan merasa kagum pada sahabatnya yang punya kebijaksanaan dalam berpikir. Dari cerita tadi, kita bisa relate mungkin dengan kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita menginginkan seseorang yang menjadi jodoh kita, tapi ternyata jadi jodoh orang lain, mungkin kita merasa jengkel, merasa diperlakukan tidak adil oleh orang yang mengambil jodoh kita, atau bahkan menyalahkan Allah, tidak mengabulkan apa yang kita inginkan. Padahal kalau tadi dari responnya Salman Al-Farisi, itu adalah sikap ridho. Ridho terhadap takdir Allah yang takdir itu sudah dicatatkan jutaan tahun yang lalu di Lauhul Mahfuz. Pada kesempatan kali ini, di podcast Topi Amali, kita akan bahas tentang tema menarik yaitu tentang jodoh. Dengarkan, rasakan, ayo mulai. Topi Amali yuk menginspirasi. 3 hal yang akan kita bahas tentang jodoh dan takdir ini. Yang pertama, ada sebuah mitologi Yunani yang cukup menarik yang waktu saya SMP, SMA ketika di pesantren dengan sahabat-sahabat saya suka membahas ini. Bahwa ada satu mitologi Yunani yang mengatakan bahwa semuanya manusia itu dulunya memiliki badan 1, kepala 2, tangan 4, kaki 4, tetapi hati cuma 1. Kemudian kita dibelah, kemudian 2 belahan itu memiliki 1 kepala, 2 tangan, 2 kaki, tapi setengah hati. Sehingga suatu ketika di dunia ini kita akan menemukan belahan jiwa kita, belahan hati kita, itulah jodoh kita. Sehingga keyakinan ini sering disebut sebagai konsep cinta platonis, bahwa suatu ketika kita akan menemukan seseorang yang merupakan belahan jiwa kita yang dulunya sudah dipersatukan oleh Tuhan di alam sebelumnya. Sehingga ada sebuah mahfuzot dalam bahasa Arab, kullu saqitatin laha laqitatun. Setiap orang yang
setiap orang yang ngagubrak, yang jatuh ke dunia ini, pasti akan ditemukan atau akan dipertemukan dengan jodohnya. Sehingga setiap orang itu sebetulnya sudah satu paket dengan jodohnya. Cuman mungkin terpisah jarak, terpisah tempat, dan dia suatu ketika akan bertemu. Garam di lautan, asam di gunung, akhirnya bertemu di belanga. Itulah jodoh. Jadi yakinlah bahwa sebetulnya kita itu sudah ada jodohnya, setiap orang sudah ada jodohnya, yang jodohnya itu sebetulnya pada waktu tertentu di masa azali, jika dalam mitologi Yunani itu di alam sebelumnya, itu kita itu sudah dipersatukan, kemudian dipisahkan dan suatu ketika akan kembali dipersatukan. Yang kedua, yaitu tentang bagaimana ketika kita bertemu dengan belahan jiwa kita, atau seseorang yang menurut kita mungkin itu belahan jiwa kita. Ada sebuah nasihat yang sampai hari ini selalu saya ingat dan itu menjadi sebuah nasihat yang diimplementasikan ketika saya mendapatkan jodoh. Yaitu nasihat dari Kiai Miskun Asyatibi, Allahu Yarham, yaitu kiai kami ketika kami nyantri di pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut. Jadi waktu itu Kiai Miskun itu memberikan sebuah wejangan. Jadi kalau kalian melihat seseorang dan tertarik pada seorang perempuan gitu ya, itu nasihatnya untuk laki-laki atau sebaliknya juga ya, itu adalah satu fitrah, wajar aja. Tapi tetap fokus belajar. Sudah, nggak usah diingat-ingat, tulis aja namanya di selembar kertas kemudian simpan di saku, udah lupakan. Begitu katanya. Itu seperti nasihat yang ya nasihat yang ringan, yang mungkin orang akan lupa tetapi ternyata buat saya sangat diingat. Dan itu saya terapkan ketika waktu itu saya di sanawiyah, di pesantren dan melihat sosok perempuan karena waktu itu kalau kita mau pulang setiap bulan itu dikumpulkan dulu di masjid. Jadi sekelebat-kelebat mungkin kita bisa melihat ya dalam beberapa kesempatan ya curi-curi pandang. Dan ternyata saya seperti menemukan ini itu sebagaimana seorang remaja ya, ada ketertarikan, fitrahnya itu muncul gitu. Karena nasihat itu maka waktu itu kebetulan ada yang namanya Sabaraya, Student Association of Bandung Raya. Jadi semua santri yang dari Bandung itu pulang bersama-sama menggunakan bis Mios dulu, kemudian nama-namanya itu ditulis dalam kertas. Tulisan nama-nama itu saya simpan, kemudian saya lipat-lipat sampai tersisa nama perempuan itu. Kemudian saya simpan di dompet sampai bertahun-tahun. Kemudian saya meyakini ya, pertama kemudian believe. Ya, saya berdoa mungkin ini jodoh saya, kemudian saya yakin masih jodoh saya. Tapi saya tidak ingat-ingat lagi. Pokoknya itu jodoh saya, simpan saja karena itu nasihat dari Kiai Miskun Asyatibi. Dan ternyata nasihat yang saya betul-betul anggap serius itu betul-betul saya implementasikan dan beberapa tahun kemudian dia betul-betul jadi jodoh saya yang hari ini menjadi istri saya dan menjadi ibu dari anak-anak saya. Jadi ini adalah sebuah keyakinan, sebuah konsep ya bahwa jodoh itu memang sudah digariskan dan ketika mungkin kita bertemu dengan seseorang yang kita anggap jodoh, kita simpan saja, jangan sampai itu menjadi sebuah distraksi dan cinta yang fitri yang suci ini jangan sampai ternodai oleh hal-hal yang itu di luar fitrah kita. Itu nasihat Kiai Miskun. Jadi udah fokus belajar, jangan sampai energi kita terdistraksi untuk hal-hal yang itu mungkin akan menguras energi seperti pacaran dan lain-lain. Poin yang ketiga yaitu tentang jodoh ini adalah masalah kepantasan. Akhirnya kita akan bertemu dengan belahan jiwa kita yang memang kompatibel dengan diri kita, ya, yang pantas untuk diri kita. Jadi ada sebuah cerita seseorang yang terus milih jodohnya selektif sekali kriteria ini. A sampai Z ada kriterianya semuanya, pokoknya ideal menurut dia. Dan akhirnya dia menemukan jodohnya yang ideal. Ini jodoh saya, semuanya checklist nih. Tapi ternyata ketika melamar, ternyata orang yang dilamar itu punya kriteria lagi yang kriterianya ternyata banyak dan dia tidak masuk kriteria itu. Jadi dia cocok, tetapi dia cocok pada dia, tapi orang yang dia sukai tidak cocok sama dia. Jadi menjadi beda keyakinan. Dia yakin sama dia, tetapi yang diyakini tidak yakin pada kita. Akhirnya masalah kecocokan bukan dari satu sisi saja, tapi dua-duanya sama-sama cocok. Ya, itulah yang disebut kepantasan atau deservedness. Dalam Quran surat An-Nur ayat 26 disebutkan bahwa laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji.
orang-orang itu tidak bisa berharap melebihi dari kondisi dirinya. Jadi sekarang jika kita ingin mendapatkan jodoh yang cantik, maka kita harus ganteng. Jika ingin jodoh yang kaya, kitanya harus berdaya secara ekonomi, dan demikian. Jadi kita menginginkan sesuatu, pantaskan diri kita pada sesuatu tersebut. Karena dalam fikih nikah juga ada satu hal yang disebut kafa'ah atau kufu, yaitu kesetaraan atau kecocokan atau kepantasan. Karena ketika jodoh itu terlalu jomblang, maka akan ada ritme yang sangat-sangat sulit nanti disatukan. Misalnya ritme tidak cocok, tidak kompatibel secara budaya, itu akan sulit nanti ritmenya. Tidak cocok dari segi misalnya ekonomi yang terlalu jomplang, kebiasaan hidup yang berbeda, itu akan sulit. Karena nanti ketika kita menjadi pasangan hidup, kita seperti kaki kiri dan kaki kanan yang harus sama-sama tinggi, sama-sama rendah, melangkah sama-sama. Dan ketika kita memainkan sebuah simfoni musik, maka chord-nya harus sama. Nada dasarnya harus sama, kita tidak bisa mengambil nada dasar yang berbeda. Begitu, sehingga kafa'ah atau kesetaraan atau kecocokan, kepantasan itu menjadi hal yang sangat penting dalam masalah jodoh tersebut. Oleh karena itu apapun yang kita inginkan, itu adalah pilihan kita, tetapi ingat setiap pilihan kita harus juga kita mengejar sesuai dengan pilihan tersebut. Jadi kita harus memantaskan diri terhadap pilihan tersebut. Nah, setelah membahas 3 poin menarik tentang jodoh tadi, pasti kita sekarang bertanya, gimana tips-tips praktisnya, khususnya buat yang sekarang lagi effort, yang lagi memanifestasikan jodoh. Saya akan kasih sekarang tidak 3 tips, tapi 5 tips. Tips praktis penuh arti, belajar hidup dengan hati. Yang pertama adalah terima, simpan, dan titipkan. Ini satu paket. Jadi suatu ketika kita akan bertemu dengan jodoh kita harus membuka diri, menerima sinyal-sinyal, dan kita terima ini mungkin jodoh saya, dan itu sinyalnya adalah rasa ketertarikan. Ya, kita harus membuka diri. Rasa ketertarikan, terima itu. Ini adalah cinta, ini adalah fitrah, adalah anugerah yang Allah berikan. Kemudian simpan dalam hati yang bersih. Ya, karena cinta itu adalah suci, sehingga simpan dalam hati yang bersih. Dengan kehusnuzonan, dengan rasa syukur. Setelah itu titipkan ke Allah. Ya, ketika kita menitipkan sendal pada pihak yang kita yakini bahwa itu sangat secure, maka kita akan tenang. Apalagi kita titipkannya pada Allah. Ya Allah, jika ini jodohku, aku nitip dulu. Ya, aku nitip dulu. Sehingga ketika kita nitip pada pihak yang kita percaya, maka kita akan tenang, nggak usah mikirin lagi. Beda kalau kita nitipin pada yang kita nggak percaya. Terus-terusan ditanyain, masih ada nggak ya? Dilihat lagi ada nggak ya? Terus, sehingga energi kita menjadi habis untuk yang sesuatu yang kita titipkan. Oleh karena itu, banyak orang-orang itu khawatir, sehingga terus menjadi posesif dan terus energinya fokus pada sesuatu yang dia titipkan. Oleh karena itu, ketika kita sudah ada, titipkan. Seperti nasihat dari Kiai Miskun, Kiai saya tadi. Pokoknya tulis aja. Udah, let it go. Believe aja gitu. Ya, jadi terima, simpan, titipkan, sehingga kita tidak dibuat capek dengan memikirkannya. Yang kedua, karena itu sudah dititipkan pada pihak yang bisa dipercaya, maka kita tenang, maka tugas kita berikutnya adalah pantaskan, memantaskan diri. Jika masih SMP, masih SMA, sekolah yang benar. Kemudian raih prestasi, kemudian bikin karya-karya, pantesin ya. Karena yang itu udah dititipkan, nggak usah perhatian dan energi kita tertuju ke sana. Kita memantaskan diri, sampai suatu ketika kita bisa mencapai poin yang ketiga, yaitu jemput. Sampai waktu yang itu sudah pas, sudah pantas waktunya secara biologis, secara ekonomis, secara mental, spiritual kita udah siap, jemput. Kita lamar, kita datang ke sana gitu. Jika kita berani dan kita sudah merasa pantas, datang. Kalau kita yakin bahwa kita sudah titipkan, tinggal jemput saja. Seperti kita menjemput sandal yang kita titipkan, kan itu milik kita. Ya, itu sudah kita titipkan, itu milik kita. Tinggal jemput aja. Begitu. Nah, kemudian setelah kita jemput, berarti jodoh kita sudah ada di tangan kita. Berikutnya adalah ridho.
Kita menerima apapun yang sudah kita ambil keputusan karena tidak ada jodoh yang sempurna. Yang ada adalah jodoh yang saling menyempurnakan. Banyak sekali karena mungkin kita tidak mengenal jodoh kita sebelumnya, latar belakangnya berbeda dan itu adalah sesuatu yang pasti. Ketika itu sudah menjadi jodoh kita baru menemukan kekurangan yang sama kita miliki juga. Sehingga seharusnya kita saling menyempurnakan, bukan saling mengoreksi dan saling menyesal. Oh ternyata jodoh saya gini, nggak ridho, gitu. Itu ya, ridho. Ya. Jadi ridho itu terus mensyukuri apa yang kita terima sambil terus memperbaiki dan saling menyempurnakan. Dan yang terakhir adalah kita merawat. Karena ketika kita sudah ridho, menerima, maka kita ada konsekuensi untuk merawat. Sehingga jodoh itu kalau kita memberikan doa kepada orang-orang yang menikah, doanya itu adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu adalah sukun, diam, tinggal, sudah nggak kemana-mana lagi, setia pada satu hal. Itu sukun, ya seperti sukun gitu. Ada harokat sukun, sukun itu berhenti, sakana. Dalam bahasa Arab sakana itu tinggal. Aina taskun, di mana kamu tinggal? Ketika kita sudah berjodoh dengan seseorang, maka kita tinggal bersama dia, tinggal di sana, tidak kemana-mana lagi. Betah, sukun itu, betah. Ya, jadi kita betah itu artinya ridho kita. Asalnya kita selalu main sama teman-teman, ketika sudah punya jodoh, sudah menikah, kita sudah sukun di sana. Yang kedua, kalau sudah sukun, sudah sakinah, nanti akan tumbuh mawaddah ya. Mawaddah itu ketertarikan secara fisik ya karena masih muda, pengantin baru itu mawaddah. Di tahun-tahun pertama itu 10 tahun, 20 tahun pertama mungkin itu adalah mawaddah karena masih ada ketertarikan fisik. Tapi suatu hari nanti fisik akan menurun, kemudian ketertarikan-ketertarikan yang sifatnya material menurun, maka kita tetap harus merawat dan ridho tadi. Dan akhirnya hilang mawaddah digantikan oleh rahmah atau welas asih. Kalau mawaddah itu karena saya mencintai karena cantik, saya mencintai karena kaya, maka kalau rahmah itu walaupun sudah tidak muda lagi, walaupun tidak seperti dulu lagi, tetap mencintai. Jadi ketika mawaddah mungkin hilang beserta berjalannya waktu, maka digantikan oleh rahmah, yaitu welas asih. Nah, sehingga kita merawat cinta itu sampai dalam bahasa Sunda paket rok itu ya, sampai tua bahkan sampai akhir hayat dan nanti dipersatukan kembali di alam sana. Itulah 5 tipsnya ya. Jadi terima, simpan, dan titipkan pada Allah. Jangan hambur-hamburkan energi untuk memikirkan. Yang berikutnya adalah pantaskan diri kita, kemudian jemput suatu ketika di waktu yang tepat, kemudian kita terima ridho yang sudah kita ambil keputusan, dan rawat sehingga sakinah, mawaddah, warahmah. Saya doakan semoga yang nonton podcast ini bisa menemukan jodohnya dan bisa suatu ketika nanti menjemputnya ridho dan akhirnya merawat sampai sakinah, mawaddah, warahmah. Silahkan tulis doanya, doa untuk jodohnya atau ada yang punya cerita juga bagaimana menemukan jodohnya biar menginspirasi yang orang-orang yang sedang mencari jodohnya, sedang menemukan jodohnya, tulis di kolom komentar ya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya Topi Amali. Terima kasih.